Jadi kalau datang ke sini, kita masih sadar nggak ada yang sempurna. Ya mustahil. Sebagai suami pasti pernah salah, sebagai istri pasti pernah salah. Oke, sebagai anak pasti pernah salah. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang menyadari kesalahannya lantas dia berusaha menjadi soleh. Nah, jadi refleksi padang Arafah itu, kenapa pertama kali wukuf diam untuk berkontemplasi, merefleksikan diri. Ya saya memang salah, rendah aja, semakin merendah semakin Allah berikan hidayah. Ya kalau suami istri datang minta maaf, ya kan? Perbaiki. Kalau anak minta ampun sama Allah, lu minta maaf pada kedua orang tua. Ini refleksi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dalam bagian kehidupan kita untuk bisa mengunjungi satu daerah, satu wilayah yang memberikan banyak pelajaran, banyak bimbingan berkehidupan. Bahkan value-nya itu bukan sekedar value, tapi ayat-ayatnya begitu terang di dalam Al-Quran. Kita temukan daerah ini disebut dengan Arafat namanya. Ya, kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-198 kita temukan katanya langsung dalam Al-Quran. Ya, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha. Ya, jadi kalau kita urut dari ayat 196 itu wa'atimul hajja wal umrah. Semua ayat yang terkait dengan ini adalah ayat-ayat terkait dengan prosesi ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah. Intinya nanti ada pada haji, umrah itu sebagai pembukanya. Karena itu ulama menyebutnya sebagai haji kecil. Nah, kesempurnaan dalam proses haji dan umrah itu intinya ada di Arafah. Jadi sebetulnya Arafah itu inti kehidupan. Ada di sini. Nah, apa artinya Arafah? Kemudian juga bagaimana kita bisa membawa nilainya sampai kita mendapatkan perubahan dalam kehidupan, itu poin utamanya. Di Arafah, kalau kita lihat di sini yang warna-warna kuning itu kan ada tulisan ya. Arafat, Arafat, itu jama dari Arafah namanya. Ya, ada yang menerjemahkan dengan banyak hal. Kalau terkait dengan wilayah, Arafah itu ya batas yang dikenali, kan? Kalau yang terkait dengan ritual, Arafah itu bimbingan. Nah ini poinnya. Bagaimana cara kita bisa Arafah kenal? Kenal itu tahu. Arafah itu dari kata urf asalnya. Urf itu kalau ada kerikil begini nih, disusun-susun jadi tinggi. Kalau kita mau bangun sesuatu kan suka ada batu-batu kecil ya. Batu-batu itu awalnya. Nah itu kalau disusun jadi tinggi, terus kita naik ke atasnya, kita ngelihat semua yang ada di hamparan. Dari atas kan kelihatan semua tuh. Maka tempat itu disebut uruf namanya. Landscape yang kita ketahui dari atas disebut Arafah namanya. Jadi asal Arafah itu posisi puncak, yang dari puncak itu kita bisa melihat semua sekitaran dengan jelas. Sehingga dengan penglihatan itu kita bisa bersikap, menentukan sikap. Dan kalau udah kelihatan semua medannya kan gampang. Mana jalan yang terangnya, mana yang ada hambatannya, mana yang baiknya, mana yang kurang baiknya. Itulah kemudian urf, pengetahuannya disebut dengan Arafah. Jadi tempat ini nilai dan pelajarannya mesti mengantarkan kita ke puncak. Sehingga dari posisi puncak itu kita bisa melihat landscape kehidupan dengan lebih jelas. Sehingga semua apa yang akan kita kerjakan itu lebih bisa terukur, lebih terarahkan, dan punya mapping kehidupan yang jelas. Nah, bagaimana bisa memulai dari semua itu? Kisahnya kembali kepada kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam dengan Sayyidah Hawa. Di paling singkatnya adalah beliau sebelum ditugaskan ke bumi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tempat yang indah. Ingat, setiap keindahan itu rumah yang indah. Ingat, fasilitas yang indah, yang mewah, yang bagus tidak harus diartikan semuanya karunia. Ingat itu. Ya, tapi karunia itu bisa juga berwujud sebuah ujian. Ya, untuk menguji kita apakah masih ingat Allah atau tidak, ingat aturan atau tidak. Nah, Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam dikasih fasilitas untuk menunjukkan apakah aturan masih ditegakkan atau tidak. Karena umumnya orang kalau sudah mendapatkan fasilitas tinggi, kedudukan tinggi, fasilitas mewah, itu suka lupa aturan. Itu udah fitrah dalam kehidupan tuh. Jadi ada nuansa provokasi dari setan yang menjadikan orang lupa dengan aturan ketika diberikan fasilitas yang melimpah. Ya, lihat aja di kantor misalnya, di institusi, ya, fasilitas dalam bisnis dan sebagainya. Kalau sudah semakin meningkat, biasanya semakin lupa. Ya, lupa aturan bahwa punya keluarga, lupa aturan bahwa punya hal yang harus ditegakkan. Itu sudah bagian dari kinerja setan masuk ke situ.
Nah, untuk menjadikan kita tetap nyaman, tetap mewah, tapi juga ingat dengan aturan, maka Arafah mengajarkan itu semua. Hal yang terjadi pertama kali, aturannya sederhana. Adam menikmati semua, tapi ini jangan dilanggar. Maka apa yang terjadi? Ya, Adam bisa menghindari, tapi setan kan tidak pernah punya kamus putus asa. Jadi Anda bayangkan, setan aja yang maksiat gak putus asa. Masa kita yang mau taat putus asa kan? Ya, karena itu banyak kalimat Quran yang memberikan motivasi. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa kalau pernah salah untuk jadi orang baik. Itu banyak ayat yang menyampaikan demikian. Jangan putus asa dalam berikhtiar. Kalau sudah selesai pekerjaan, siapkan yang lain lagi. Itu selalu banyak ayat memotivasi kita dalam kebaikan. Nah, saya mau cepat pada intinya. Secara singkatnya, Nabi Adam alaihissalam ketika kemudian bisa menjaga diri, maka masuk lewat pasangan, lewat istri. Ya, lagi-lagi lewat pasangan. Nanti digambarkan di sini akan melebar dari pasangan kuat ke anak. Nanti mungkin dari anak kuat keluarga ke teman dan sebagainya. Bisa jadi lingkar-lingkar itu nanti yang ada dibikin 3 bagian. Jadi Adam kuat, istri kurang kuat. Maka terlanggar aturan itu, tapi hikmahnya adalah itu pelajaran untuk anak cucunya ke depan bahwa ditampakkan di awal. Nih setan ini begini cara kerjanya. Ya, provokasinya seperti ini. Maka ketika nanti turun ke bumi itu terpisah keduanya. Terpisah, saat terpisah itu kemudian berkelana mencari, ya. Dari pencarian itu, nah ini saya ingin tampilkan hikmahnya dulu. Biasanya orang-orang yang melanggar ketentuan Allah, yang terjadi pertama kali itu adalah akan ada sesuatu yang kurang nyaman di kehidupan rumah tangganya. Itu pesan moral pertamanya. Jadi kalau saling menjaga, akan terjaga. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, itu pasti akan ada persoalan-persoalan yang memisahkan. Kalau pisah tempat masih biasa, tapi pisah kasih sayang, kan? Pisah perhatian, itu yang tidak mudah untuk diatasi. Maka konsekuensi itu terpisah, yang tadinya nyaman terpisah. Ada yang mengatakan Adam turun di India, Hawa turunnya di sekitaran yang sekarang kita sebut dengan nama Jeddah. Nanti besok ketika ke Jeddah kita akan lewati tempatnya. Ya, makanya kenapa disebut dengan Jeddah? Ada pendapat mengatakan bahwa disitulah Sayyidah Hawa, nenek moyang kita turun. Jeddah kan bahasa Arabnya dari kata Jeddah, yaitu nenek kan. Karena nenek kita turun di situ. Jadi ada satu bagian di Jeddah itu yang ditutup oleh batu bata warna krem, ya, kemerah-merahan, itu kuburannya Sayyidah Hawa yang ada di situ. Satu pendapat mengatakan demikian. Hawa di Jeddah, Adam di India. Keduanya menyebar mencari. Nah, naiklah kemudian ketika ke atas bukit, dari jauh kayak kelihatan. Itu kayaknya saya kenal ya. Ya kayaknya saya tahu tuh gerakannya. Ya pasti kenal ya, kan gak ada orang di bumi, cuma 2 orang itu aja. Jadi begitu ketahuan, oh ini paham, kenal, tahu, berkumpullah bertemu di satu titik. Nah, titik pertemuan itu setelah terpisah sekian lama, durasi yang cukup luar biasa, maka keduanya saling ingat kembali, menyatu kembali, kasih sayangnya tumbuh, ya. Ketika kasih sayang tumbuh itu mereka berkomitmen untuk menaati Allah dan gak pernah menyimpang lagi. Kasih sayang yang muncul dari perasaan yang dalam disebut dengan rahmah namanya. Tempatnya disebut rahim, karena itu ibu punya rahim, karena di dalamnya ada yang diberikan curahan kasih sayang tanpa batas dalam konteks kemanusiaan. Maka tempat pertemuan itu diabadikan tempat tinggi yang penuh dengan kasih sayang, bahasa Arabnya Jabal Rahmah. Itu posisi yang kadang kita naik itu, sebelah sana. Ya. Jadi di sana titik pertemuannya, ketemu Adam dengan Hawa, nyatu kembali, dan itu diabadikan komitmen mereka berdua dalam Al-Qur'an. Di surah ke-7, surah Al-A'raf, dari ayat ke-26 sampai nanti ayat ke-31-nya. Di antara rangkaian ayat ini ada pengingat, ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jadi ketika masuk ke ayat 27, tegas disampaikan dalam Al-Quran, hei semua anak cucu Adam, artinya saya, kita, Anda, kita semua. Hei anak cucu Adam, hati-hati berkehidupan, jangan sampai engkau dipelesetkan setan, seperti bapak ibumu, kakek moyangmu, Adam dan Hawa dulu, pernah terprovokasi sebagai contoh. Ya, pertanyaan menelisiknya kan begini, Adam kan Nabi. Ya, kok Nabi bisa terperosok? Padahal kan Nabi terjaga kan? Nah, ini sering ada pertanyaan demikian. Ingat, mudah bagi Allah menjaga Adam. Mudah sekali. Ya, tapi kenapa kemudian terperosok lewat keluarga, lewat istri? Supaya Allah ingin menampakkan pelajaran, diizinkan untuk mengetahui begini tipu daya setan. Dan mengajarkan kalimat tobat kepada anak cucunya yang bukan Nabi dan Rasul. Kalau Adam Nabi, Rasul, selesai, dijaga. Kalau kita kan bukan Nabi Rasul. Jadi kalau salah, nanti cara baliknya bagaimana? Karena itu ketika Adam diizinkan salah, yang misi besarnya adalah membawa risalah taubat. Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi bedanya manusia dengan setan, kalau manusia itu berpotensi salah tapi juga punya jalan taubat. Kalau setan salah tapi tidak mau taubat.
Makanya kalau ada manusia salah dan tidak mau tobat, itu patut dicurigai bahwa dia sedang terprovokasi oleh setan. Jadi di sini ada landscape kehidupan. Satu, nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Jadi kalau datang ke sini, kita masih sadar nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita merasa, merasa suci, merasa nggak pernah salah, itu mustahil. Ya mustahil. Sebagai suami pasti pernah salah. Sebagai istri pasti pernah salah. Oke, sebagai anak pasti pernah salah. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang menyadari kesalahannya lantas dia berusaha menjadi soleh. Nah, jadi refleksi padang Arafah itu, kenapa pertama kali wukuf diam untuk berkontemplasi, merefleksikan diri. Ya saya memang salah. Jadi di sini nggak usah tinggi-tinggian. Kalau nanti haji, wukuf nggak usah tinggi-tinggian, merendah aja. Semakin merendah, semakin Allah berikan hidayah. Ya kalau suami istri datang minta maaf, ya kan? Perbaiki. Kalau anak minta ampun sama Allah, lu minta maaf pada kedua orang tua. Ini refleksi semua. Jadi kalau bisa menanamkan nilai itu, pulang-pulang jadi orang baik itu pasti itu. Tapi kalau masih angkuh, nggak ada perubahan. Ya, makanya terakhir Arafat, jamak dari Arafah itu kenal. Satu, kenal Allah. Pulang dari sini mesti kenal Allah. Masa dicipta sama Tuhan nggak kenal Tuhannya, kan aneh. Ya kan? Anda punya bos, kenal bosnya. Ya, dapat orang baik, kenal orangnya. Masa Allah yang maha baik, ngasih oksigen, ngasih hidup, ngasih rizki, nitipkan berbagai hal, kita nggak kenal, kan aneh. Ya kan? Jadi pulang dari sini kenal Allah. Kedua, kenal Rasulullah. Makanya kita dari Madinah dulu, ciri orang berhasil dari Madinah adalah punya rasa cinta pada Nabi. Kan cara kenal Allah lewat Nabi kan? Yang ketiga adalah kenal diri kita sendiri. Kenapa hidup? Kenapa berkehidupan? Kenapa nggak jadi tanaman? Apa tugasnya? Jangan sampai jadi manusia kita nggak kenal bagaimana tugas kehidupan kita. Nah setelah paham tiga ini, baru kita akan mengerti kenapa kita berkehidupan. Ada pasangan, ada keluarga, ada macam-macam. Pelajari dari sini tiga hal, saya tutup. Pada intinya, yang menjadikan kita tidak kenal dengan tiga hal ini adalah tiga keadaan. Satu, diri sendiri yang terkuasai nafsu, namanya aqobah. Yang kedua, lingkar terdekat yang mempengaruhi, kadang kita berubah jadi kurang baik. Baik itu pasangan, suami, istri dan sebagainya, itu disebut usta, lingkar dekat. Yang ketiga, orang jauh, kadang keluarga bagus, punya teman baru, penempatan baru, tiba-tiba orang iseng berubah jadi kurang bagus. Itu namanya ula, jauh. Maka dari sini kita bertekad semua pengaruh tiga ini kita mesti punya filter untuk menjauhkan dari semua itu. Kita punya tekad. Maka berangkatlah dari sini ke Muzdalifah. Ya, sebetulnya sih ada kata izdalafa dari kata zalafa yang membuat terpleset. Ya, faktornya disebut Muzdalifah. Ini kalau dari segi bahasa ya. Maka ke sana kita ngambil batu, kita lontar tiga bagian itu. Kita komitmen diri kita mesti baik, dilempar sifat-sifat kurang bagusnya. Nah, dari mana menemukan sifat itu? Di sini. Makanya jangan malu kalau ke sini saya kurang apa. Nanti bawa pakai batu di Muzdalifah, ambil batunya, jamarat dilontar. Yang dilontar itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Ya, jadi begitu bismillah Allahu akbar 7, kita punya listnya. Ini Adi Hidayat nih keras kepala, Adi Hidayat nih kurang bagus, suka iri hati, lontar. Itu kalau melontarnya begitu, itu air mata keluar, begitu keluar air mata, sifat-sifat kotornya juga keluar. Itu sudah fitrah itu. Nah, makanya kalau belum keluar, kita duduk dulu sebentar. Ya, minimal 2-3 hari, 2-3 malam di Mina. Asalnya Muna sebetulnya, bukan Mina. Asalnya Muna. Muna itu harapan untuk menjadi baik. Ya, harapan untuk menjadi baik. Jadi kalau merasa kurang baik, masih ada sifat kurang bagus lagi, duduk lagi, merenung lagi. Masa udah jauh-jauh ke sini nggak kenal Allah, masih belum baik juga. Setelah itu nanti sadar, oh ini saya gaul dengan si fulan kurang bagus nih. Saya dapat pengaruh dari si fulan kurang bagus nih. Berangkat lagi, lontar lagi. Bismillah Allahu akbar. Dan doakan orang kurang baik itu menjadi baik. Itu asalnya. Bukan mencela, dasar si fulan nih, Allahu akbar. Bukan gitu. Ya bismillah Allahu akbar, kita doakan. Setelah selesai menghadap ke arah kiblat. Inilah doanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awal muslimin. Jadi ketika menghadap, ya Allah, aku berkomitmen sekarang, aku akan pasrahkan diriku pada ketentuanmu. Mulai sekarang aku berjanji jadi orang baik. Aku akan konsisten dengan sholat, aku tegaskan ibadah. Kalau aku hidup, diberi kesempatan, aku jadi lebih baik. Tapi kalau aku wafat pun sekarang, mohon wafatkan aku dalam keadaan muslim yang baik. Jadi itu risalah terakhir sebagai manusia menemukan tentang hakikat kemanusiaannya. Orang haji itu puncaknya itu. Jadi begitu mendapatkan itu hari kedua di Muna, dia boleh langsung kembali. Tapi kalau belum sadar, kesempatan terakhir hari ketiga. Begitu selesai 3 hari, keluarlah sifat buruknya, baiknya muncul. Nah, kebaikan yang datang setelah buruknya hilang itu disebut birrun namanya. Birrun. Sifat baik yang muncul setelah buruknya hilang.
Kalau dia melekat pada diri kita, maka berubah namanya dari birrun jadi mabrurun. Prosesnya haji melahirkan sifat mabrur, maka disatukan menjadi haji mabrur. Jadi haji itu bukan gelar asalnya, proses ibadah yang melahirkan sifat baik. Jadi disebut Pak Haji, Bu Haji itu maksudnya apa? Memberikan kesan bahwa Anda sudah baik, jangan jadi nggak baik lagi. Makanya pulang-pulang Pak Haji, Bu Haji maksudnya Anda sudah jadi orang baik, jangan nggak baik lagi, lisan nggak baik, kaki nggak baik dan sebagainya. Nah ini adalah haji kecil, kita berada di sini refleksinya demikian. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa merubah jadi lebih baik. Ya, datang ke sini. Ini nggak ada ritual apapun selain musim haji. Jadi sekarang nggak ada ritual, cuman belajar aja. Belajar dari semua landscape ini merubah diri kita. Jadi yang bagus tuh begini, begitu tahu lihat Arafah tuh udah, oh ya, saya banyak salah nih, perbaiki. Nanti semakin kuat iman, ingat Arafah aja langsung baca Quran, ketemu Al-Baqarah, ya, udah. Faida afadtu min Arafat, begitu menemukan, ya Allah, saya pengen jadi baik lagi. Padahal belum kesini. Itu kalau tahu hikmahnya. Makanya banyak orang mabrur sebelum datang karena bisa merubah dirinya lebih baik dalam pandangan Allah.